Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai zakat, waktu mengeluarkan zakat yaitu apabila harta zakat sudah memenuhi segala persyaratan wajib zakat, maka harus segera dikeluarkan zakatnya. Kewajiban membayar zakat harus segera, tidak boleh ditunda-tunda kecuali terdapat alasan yang dibenarkan, seperti tidak ditemukan mustahik, orang yang berhak menerima zakat, menunggu kerabat yang akan diberi zakat, menunggu kedatangan tetangga yang membutuhkan, atau menunggu orang yang lebih membutuhkan. Sedangkan menunda kewajiban zakat karena disesuaikan dengan momen tertentu seperti bulan Ramadan, maka hukumnya adalah haram. Maksudnya di sini adalah zakat mal, bukan zakat fitrah. Harta zakat dalam bentuk piutang yang sudah jatuh tempo dan berada pada tanggungan orang yang mampu membayarnya serta tidak ingkar atas piutang tersebut, wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diwajibkannya, tanpa menunggu terbayarnya piutang. Sedangkan piutang yang belum jatuh tempo atau berada pada orang yang ingkar atau tidak mampu membayar, dan zakat atas objek zakat yang tidak dalam kekuasaannya seperti hilang atau dicuri, maka waktu zakatnya adalah pada saat objek zakat sudah berada pada kekuasaannya. Klasifikasi zakat. Dalam terminologi zakat, zakat itu dibagi dua: zakat mal atau zakat harta, zakat nafs atau zakat fitrah. Zakat mal atau harta. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta tertentu yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati: 1. Milik penuh, al-milkut tam. Yang dimaksud milik menurut madhab Syafi'i adalah memungkinkan untuk ditasarrufkan oleh pemiliknya meskipun tidak berada dalam kekuasaannya, seperti hilang atau dicuri. Sedangkan menurut madhab Hanafi, harta zakat yang tidak sedang dikuasai dan dapat dipergunakan oleh pemiliknya, seperti hilang atau dicuri, tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena tidak dimiliki secara penuh. Sebagaimana juga dalam kitab Raddul Mukhtar juz 2. Selanjutnya, syarat kekayaan yang wajib dizakati adalah milik perorangan, yakni harta yang wajib dizakati adalah harta yang dimiliki oleh orang tertentu, baik satu orang atau lebih, seperti harta yang dimiliki secara syirkah, lebih satu orang. Oleh karenanya tidak wajib zakat atas harta milik masjid, pondok pesantren, madrasah, yayasan, dan harta milik negara. Selanjutnya tidak didapatkan dengan cara haram, yakni harta zakat harus diperoleh secara halal. Sebab harta yang diperoleh secara tidak halal seperti mencuri, korupsi, judi, dan lain-lain pada hakikatnya tidak dimiliki oleh orang yang menguasainya, sehingga harta tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu shadaqatan min gululin. Allah tidak akan menerima sedekah atau zakat dari kekayaan hasil gulul, berkhianat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya syarat adalah mencapai nisab. Nisab artinya harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara. Harta yang tidak mencapai nisab terbebas dari kewajiban zakat. Atau dengan kata lain, nisab adalah batas minimum harta mulai terkena zakat. Batas nisab masing-masing objek zakat berbeda sesuai dengan jenis harta zakatnya. Selanjutnya adalah haul, yakni kepemilikan harta zakat sudah berlalu masanya selama 12 bulan komariah pada objek zakat tertentu. Haul merupakan syarat penting dalam harta zakat perdagangan, peternakan, emas dan perak. Adapun zakat untuk pertanian, harta rikaz, dan lain-lain tidak berlaku syarat haul. Objek zakat yang berlaku secara haul, zakat perdagangan, peternakan, emas dan perak, dapat dikeluarkan sebelum haul. Takjiluz zakat.
Jadi mempercepat zakat walaupun belum masa haul jika telah mencapai nisab. Menurut mazhab Hanafi, harta zakat harus selalu dalam kisaran nisab saat awal dan akhir haul. Sementara mazhab Syafi'i mensyaratkan harta zakat harus selalu ada pada kisaran kadar nisab sepanjang tahun. Jadi kalau mazhab Hanafi cukup saat awal dan akhir tahun. Kalau mazhab Syafi'i jadi sepanjang tahun ada pada batasan kadar nisab kecuali dalam zakat perniagaan. Selanjutnya syarat adalah lebih dari kebutuhan pokok. Demikian menurut mazhab Hanafi. Juga itu disebutkan dalam kitab yang sama Raddul Mukhtar pada juz 3. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup, seperti belanja sehari-hari, pakaian, dan rumah. Pendapat ini merupakan pendapat dari mazhab Hanafi, sedangkan ulama dari mazhab lainnya tidak mencantumkan persyaratan ini, tidak mencantumkan persyaratan lebih dari kebutuhan pokok secara tersendiri, akan tetapi hanya disebutkan dalam penjelasan zakat fitrah. Wallahu a'lam.